Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang isi dari PSAK 104. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Jauharatul Maknunah. Dan ini teman-teman saya. Saya Alvina Ainunisa. Dan saya Muhammad Saiful Anwar. Dan ini teman saya Yogi Miftah Fajri. Terus bagaimana isi dari 104? Simaklah video berikut ini. Sebelum membahasnya, apa sih istisna itu? Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh penjual dan pembeli atau pemesan. Selanjutnya, karakteristik dari PSAK 104 adalah yang pertama, si pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang dengan spesifikasi yang disyaratkan dengan cara pembayaran di muka atau di awal akad. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang disepakati oleh penjual dan pembeli di awal akad. Yang ketiga, barang pesanan harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal. Yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Karakteristik yang keempat yaitu jika barang pesanan yang diserahkan salah satu atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Yang kelima, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali dengan kondisi yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya atau menghentikan akad tersebut. Yang kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Yang keenam, yaitu pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Selanjutnya, akuntansi untuk penjual. Yang pertama, bila suatu akad istisna mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika 1. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, di mana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Yang ketiga, biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasikan. Yang kedua, suatu kelompok akad istisna dengan satu atau beberapa pembeli harus diperlakukan sebagai satu akad istisna jika yang pertama, kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket. Yang kedua, akad tersebut berhubungan erat sekali. Sebetulnya, akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan satu margin keuntungan. Yang ketiga, akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan. Yang ketiga, jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istisna terpisah, maka tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika yang pertama, aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istisna awal dalam desain, teknologi, atau fungsi. Atau yang kedua, harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istisna awal. Yaitu pendapatan istisna dan istisna paralel. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Akad selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya, jika metode presentase penyelesaian digunakan, maka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut. Bagian kedua, bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Dan yang ketiga, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
Estimasi presentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak akan ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Ada pendapatan istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang kedua, tidak ada harga pokok istisna yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Yang ketiga, tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istisna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai. Keempat, pengakuan pendapatan istisna, harga pokok istisna, dan keuntungan dilakukan hanya pada saat penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya, istisna dengan pembayaran tangguh. Jika menggunakan metode presentasi penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lain dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui sesuai dengan presentasi penyelesaian. 2. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Meskipun istisna dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai istisna pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam istisna adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Selanjutnya, jika istisna menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai diakui pada saat penyerahan barang pesanan. Dan yang kedua, selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Selanjutnya yaitu biaya perolehan istisna. Biaya perolehan istisna terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Dan yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan perakad. Biaya perakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Namun, jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Adapun biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aksat istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Sedangkan beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istisna, yaitu biaya perolehan istisna paralel. Biaya istisna paralel terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad dan perakad. Dan yang ketiga, semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada, yaitu penyelesaian awal. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Selanjutnya, pengurangan pendapatan istisna akibat penyelesaian awal piutang istisna dapat diberlakukan sebagai 1. Potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istisna pada saat pembayaran, atau B. Penggantian kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang istisna secara keseluruhan. Selanjutnya ialah perubahan pesanan dan tagihan tambahan. Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istisna akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut. A. Nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istisna dan biaya istisna. Jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan akan menambahkan biaya istisna, sehingga pendapatan istisna akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan. Yang terakhir ialah perlakuan akuntansi A dan B juga berlaku pada istisna paralel. Akan tetapi,
biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istisna paralel. Selanjutnya ialah pengakuan taksiran rugi. Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, taksiran kerugian harus segera diakui. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan yang pertama, apakah pekerjaan istisna telah dilakukan atau belum. Yang kedua, tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan. Atau yang ketiga, jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak ditentukan sebagai satu akad tunggal sesuai paragraf 14. Selanjutnya, akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguhan. Selanjutnya, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istisna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika dibentuk penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang. Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.